Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusrianti Natalia, NIM 230903502078. Di sini saya akan membuat sebuah video penjelasan mengenai laporan keuangan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah manajemen keuangan. Jadi, yang pertama itu pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengetahui kinerja perusahaan dalam suatu periode. Maka dari itu, sebelum menganalisis laporan keuangan, maka terlebih dahulu kita harus memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan laporan keuangan. Dengan melakukan analisis akan diketahui letak dan kelemahan serta kekuatan perusahaan. Laporan keuangan juga menentukan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan suatu perusahaan sekarang dan ke depannya, dan juga untuk memanfaatkan peluang yang ada serta dapat menghadapi dan menghindari ancaman-ancaman yang timbul. Secara umum dikatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Biasanya laporan keuangan dibuat per periode, misalnya 3 bulan atau 6 bulan untuk memenuhi kepentingan suatu perusahaan. Inti dari laporan keuangan adalah menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam suatu periode. Dalam praktiknya, kita dapat mengenal beberapa macam laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan catatan atas laporan keuangan, serta laporan arus kas dan laporan arus kas. Dalam masing-masing laporan mempunyai komponen keuangan tersendiri serta tujuan dan maksud tersendiri. Neraca merupakan laporan yang menunjukkan jumlah aktiva atau harta, kewajiban atau utang, dan modal perusahaan. Ekuitas. Dalam neraca disajikan berbagai informasi yang berkaitan dengan komponen yang ada di neraca, serta secara lengkap informasi yang disajikan meliputi yang pertama jenis-jenis aktiva atau harta, yang kedua jumlah rupiah masing-masing jenis aktiva, yang ketiga jenis-jenis kewajiban atau utang, yang keempat jumlah rupiah masing-masing jenis kewajiban atau utang, yang kelima jenis-jenis modal, yang keempat jumlah rupiah masing-masing jenis modal. Laporan laba rugi. Selanjutnya itu laporan laba rugi. Laporan laba rugi menunjukkan pendapatan dan beban perusahaan selama periode tertentu, biasanya 1 tahun atau lebih. Tujuan utamanya adalah untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau rugi. Komponen utama dari laporan laba rugi meliputi pendapatan atau aset, yang kedua beban atau expenses, yang selanjutnya itu laba atau rugi bersih atau net profit atau loss. Yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan ini menggambarkan perubahan dalam ekuitas atau modal pemilik selama periode tertentu. Ini mencakup tambahan modal yang disetor oleh pemilik, laba atau rugi bersih yang dihasilkan, dan penarikan oleh pemilik. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana perubahan dalam modal tersebut, baik dari aktivitas operasi maupun investasi pemilik. Yang ketiga itu laporan catatan atas laporan keuangan. Laporan ini menyediakan penjelasan lebih rinci dan tambahan informasi yang tidak sepenuhnya terwakili dalam laporan keuangan utama, seperti laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas. Catatan ini mencakup kebijakan akuntansi yang digunakan rincian akun tertentu, informasi tentang kewajiban kontingensi, komitmen, dan informasi penting lainnya yang relevan bagi penggunaan laporan keuangan untuk membuat keputusan yang tepat. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan ini mencatat semua arus kas yang masuk dan keluar dari
suatu perusahaan selama periode tertentu. Laporan arus kas dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu arus kas dari aktivitas operasi, yang kedua arus kas dari aktivitas investasi, dan yang ketiga arus kas dari investasi perdanaan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran jelas tentang bagaimana kas secara kas digunakan dan dihasilkan, serta kemampuan perusahaan dalam mengelola likuiditas dan solvabilitasnya. Masing-masing laporan ini memiliki peran penting dalam memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja keuangan dan posisi keuangan perusahaan yang sangat bermanfaat bagi manajemen, investor, kreditur, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Selanjutnya itu ada neraca. Neraca juga dikenal sebagai laporan posisi keuangan, suatu dari 4 laporan keuangan utama yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pada titik waktu tertentu. Neraca memberikan gambaran menyeluruh tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik suatu perusahaan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai komponen utama neraca. Yang pertama itu aset. Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan yang diharapkan untuk memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Aset dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu aset lancar atau current assets. Aset yang dapat dikonversi menjadi kas atau yang digunakan dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasional. Mana yang lebih lama? Contohnya kas dan setara kas, piutang usaha, persediaan, dan biaya dibayar di muka. Aset tidak lancar. Aset yang diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya properti, pabrik, peralatan, investasi jangka panjang, dan aset tak terwujud seperti paten atau goodwill. Yang kedua itu kewajiban. Kewajiban itu adalah utang atau kewajiban perusahaan pihak lain yang harus dibayar di masa depan. Kewajiban juga dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama itu kewajiban lancar. Kewajiban yang harus dibayar dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi, mana yang lebih lama. Contohnya utang usaha, utang pajak, dan beban yang masih harus dibayar. Yang kedua itu kewajiban tidak lancar. Kewajiban yang jatuh tempo dari yang lebih dari 1 tahun. Contohnya utang jangka panjang, obligasi, dan sewa guna usaha. Yang ketiga itu ekuitas. Ekuitas itu mencerminkan kepemilikan dalam perusahaan yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Komponen ekuitas dapat meliputi yang pertama itu modal saham. Modal yang disetorkan oleh pemilik atau pemegang saham perusahaan. Yang kedua itu laba ditahan. Laba yang diperoleh perusahaan dan tidak dibagikan sebagai dividen, tetapi disimpan untuk diinvestasikan kembali dalam bisnis. Yang ketiga, tambahan modal disetor. Tambahan modal yang diterima perusahaan dari pemegang saham melebihi nilai nominal saham. Yang keempat, komponen ekuitas lainnya, termasuk cadangan relevasi, cadangan laba, atau akumulasi pendapatan komprehensif lainnya. Selanjutnya itu struktur neraca. Neraca biasanya disusun dalam 2 format, yaitu format akun yang menyajikan aset di sisi kiri dan kewajiban serta ekuitas di sisi kanan. Format laporan atau menyajikan aset di bagian atas dan kewajiban serta ekuitas di bagian bawah, diurutkan secara vertikal. Prinsip dasar neraca harus selalu seimbang, yang berarti total aset harus sama dengan total kewajiban
ditambah ekuitas atau aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Hal ini mencerminkan persamaan akuntansi dasar yang harus dipenuhi dalam suatu penyusunan neraca. Fungsi dan tujuan neraca itu menyediakan informasi yang berguna bagi berbagai pemangku kepentingan untuk yang pertama itu menilai likuiditas dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua itu menilai solvabilitas dan stabilitas keuangan jangka panjang perusahaan. Yang ketiga, memahami struktur modal dan sumber pendanaan perusahaan. Yang keempat, membantu dan mengambil keputusan bisnis dan investasi. Dengan memberikan gambaran lengkap tentang posisi keuangan suatu entitas, neraca menjadi alat penting bagi manajemen, investor, kreditur, dan pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kesehatan finansial dan prospek masa depan perusahaan. Selanjutnya itu adalah tujuan dan sifat laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yang pertama itu memberikan informasi keuangan yang relevan. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang berguna bagi penggunaan dalam membuat keputusan ekonomi. Informasi ini meliputi posisi keuangan atau aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua itu kinerja keuangan atau pendapatan dan beban. Yang ketiga arus kas perusahaan. Kedua, menilai kinerja keuangan. Laporan keuangan membantu dalam menilai kinerja perusahaan selama periode tertentu. Penggunaan dapat melihat bagaimana pendapat dan laba perusahaan merubah dari waktu ke waktu serta efisiensi mengelola sumber daya. Yang ketiga, menilai likuiditas dan solvabilitas. Laporan keuangan memberikan informasi mengenai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau likuiditas dan jangka panjang atau solvabilitas. Ini penting bagi kreditur dan informasi untuk menilai risiko yang berkaitan dengan perusahaan. Yang keempat itu menyediakan informasi tentang arus kas. Laporan arus kas adalah bagian penting dari laporan keuangan yang menunjukkan bagaimana kas diperoleh dan digunakan dalam kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Hal ini membantu kita dalam memahami likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Yang kelima itu membantu dalam mengambil keputusan. Investasi dan kredit investor dan kreditur menggunakan laporan keuangan untuk menilai kelayakan investasi atau memberi kredit. Informasi tentang kinerja dan posisi keuangan membuat mereka dalam menilai risiko dan potensi keuangan itu. Yang keenam, kepatuhan terhadap peraturan dan standar akuntansi. Laporan keuangan juga bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. Ini itu membantu dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan. Selanjutnya, sifat laporan keuangan. Yang pertama itu relevan. Informasi dalam laporan keuangan harus relevan dengan kebutuhan penggunaan dalam membuat keputusan ekonomi. Informasi yang relevan adalah informasi yang dapat memengaruhi keputusan pengguna. Yang kedua, dapat dipercaya atau reliabilitas. Informasi harus dapat diandalkan, artinya bebas dari kesalahan material dan bias, serta disajikan secara jujur. Informasi yang dapat dipercaya meningkatkan kepercayaan penggunaan dalam laporan keuangan. Yang ketiga itu
komparabilitas. Laporan keuangan harus disusun sedemikian rupa sehingga kemungkinan penggunaan untuk membandingkan kinerja keuangan perusahaan dari waktu ke waktu dan dengan perusahaan lain. Standar akuntansi yang konsisten membantu mencapai komparabilitas yang akan dilakukan. Yang keempat itu dapat dipahami atau understandability. Laporan keuangan harus disajikan dengan cara yang dapat dipahami oleh penggunaan yang memiliki pengetahuan dasar tentang bisnis dan akuntansi, termasuk penyajian yang jelas dan menyediakan catatan tambahan untuk menjelaskan item-item tertentu. Yang kelima itu tepat waktu atau timeliness. Selanjutnya itu pengertian analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah proses evaluasi informasi keuangan yang terkandung dalam laporan keuangan perusahaan untuk memenuhi dan menilai kinerja, kondisi keuangan, serta potensi masa depan perusahaan. Proses ini melibatkan berbagai teknik dan metode untuk menginterpretasikan data keuangan sehingga dapat memberikan wawasan yang mendalam bagi manajemen, investor, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya ini adalah penjelasan mengenai analisis laporan keuangan. Yaitu yang pertama itu tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan yang pertama menilai kinerja keuangan, yaitu memahami bagaimana perusahaan menghasilkan laba, pengolahan biaya, dan meningkatkan nilai pemegang saham dari waktu ke waktu. Yang kedua itu evaluasi kondisi keuangan. Menganalisis posisi keuangan perusahaan termasuk likuiditas atau kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek dan solvabilitas atau kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang ketiga itu membantu mengambil keputusan, memberikan informasi yang relevan bagi manajemen, investor, kreditur, dan pihak lainnya untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat. Yang keempat itu mengidentifikasi tren dan pola. Mengidentifikasi tren keuangan dalam jangka panjang dan pola yang dapat ditunjukkan perubahan signifikan dalam kondisi atau kinerja perusahaan. Yang kelima itu menilai efisiensi operasional. Menilai seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan aset untuk menghasilkan pendapatan dan laba. Yang keenam, pendekatan masalah keuangan. Mengidentifikasi potensi masalah keuangan yang mungkin mempengaruhi kinerja perusahaan di masa depan. Selanjutnya itu pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan adalah angka yang dihasilkan dari perbandingan antara dua nilai dalam laporan keuangan perusahaan, seperti antara laba dan penjualan atau antara aset lancar dan kewajiban lancar. Rasio ini memberikan cara cepat dan efektif untuk menganalisis dan membandingkan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu atau dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Contohnya, perbandingan angka-angka dalam suatu laporan adalah komponen angka-angka dalam neraca. Misalnya antara total aktiva lancar dan kewajiban lancar, atau antara total aktiva dengan total lancar. Kemudian dalam suatu periode yang sama berarti dalam 1 tahun. Namun jika dibandingkan untuk beberapa periode, maka lebih dari 1 tahun, misalnya 3 bulan, atau dengan dianggap satu periode 1 tahun. Sekian video penjelasan dari saya. Jika ada tutur kata atau kalimat yang
salah mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.